tiga pemuda dengan latar belakang berbeda namun memiliki satu tujuan yang sama. Komitmen kuat dalam genggaman inginkan perubahan untuk lingkungan. Ya, bentar aku telepon dulu. Halo Mas, di mana? Iya ada penjemputan nih. Kapan tadi? Oke siang ini ya, kita jemput sampahnya ya. Oke siap. Sebagai salah satu kota terbesar di Provinsi Kalimantan Timur, pengelolaan sampah menjadi tantangan besar. Hal ini seiring dengan bertambahnya populasi penduduk. Kehadiran platform Ciros selain turut menciptakan lingkungan yang lebih bersih, juga memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi sehingga lebih efisien dan ekonomis. Jadi Ciros ini kita sebenarnya ingin semua masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Jadi sampah selama ini mungkin masih dikonotasikan sebagai tugas dari pemerintah saja. Padahal sampah ini harusnya menjadi tanggung jawab kita semua, di mana kita ini harus sama-sama mengelola sampah. Teman-teman bisa bayangin kalau sampah itu dikelola sama pemerintah aja, sampah ini diproduksi tiap hari gitu ya. Sehingga harus punya solusi juga tiap hari. Nah, kalau kita hanya memindahkan sampah dari rumah itu ke TPA saja, kita tidak punya cukup waktu untuk melakukan pemilahan di sana, sehingga pemilahan itu harus dilakukan sedini mungkin, selokal mungkin, sehingga itulah Circular Economy Heroes, merekalah orang-orang yang menjadi pahlawan circular ekonomi di sekitar mereka. Alasan saya bergabung di Ciros ini pertama benar karena alasan lingkungan juga, dan saya waktu SMP juga pernah jadi duta recycle di sekolah, dan memang di Delapan ini kan juga memiliki fokus di lingkungan juga, dan kami beberapa kali memikirkan kenapa ya permasalahan sampah ini nggak selesai-selesai gitu, sehingga kami memutuskan untuk membuat ide Ciros ini dan mengikuti lomba pastinya, dan menginterview beberapa orang kelompok masyarakat untuk ditanyakan pendapatnya mengenai persampahan ini. Dan seperti yang disampaikan Mas Andi tadi, permasalahannya adalah diakses juga, sehingga kita harus memberikan akses dan fasilitas tersebut, yaitu aplikasi Ciros. Seperti itu. Ciros, sebuah terobosan baru dalam pengembangan inovasi teknologi berbasis lingkungan. Keberadaan Ciros di Kota Beriman sebagai kota adipura memiliki peran yang sangat krusial. Seperti kita tahu juga di Kota Balikpapan itu juga mendapatkan penghargaan Adipura. Hanya saja yang susahnya dalam pengelolaan sampah adalah akses menuju pengelolaan sampahnya. Tidak banyak fasilitas atau infrastruktur pengelolaan sampah, sehingga mengurungkan niat baik dari masyarakat itu sendiri. Misalkan saya udah niat untuk berbuat baik mengelola sampah, ternyata aksesnya susah, itu jadi mengurungkan niat. Nah, tugas Ciros di sini adalah mempermudah akses itu agar mengelola sampah itu jauh lebih mudah, lebih cepat, dan juga menguntungkan. Layanan yang diberikan dalam aplikasi ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan kini,
Ciros telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Balikpapan dan kelompok swadaya masyarakat. Karena Ciros berkomitmen menjadi solusi untuk pengelolaan berbagai jenis sampah. Kita sangat diterima sekali sama masyarakat Kota Balikpapan, termasuk sekarang kita sudah bekerja sama dengan kelompok swadaya masyarakat, di mana ini bentukan dari masyarakat sendiri, inisiatif untuk melakukan pengelolaan sampah, dan ini juga sudah didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, sehingga dari 3 elemen ini kita dari sektor swasta, dari sektor masyarakat, dan sektor pemerintah, semuanya menjadi satu, membentuk namanya Waste Developer untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Balikpapan. KSM atau kelompok swadaya masyarakat ini dibentuk berdasarkan panggilan DLH. Yang pertama tujuannya di 2026 TPA kita penuh. Makanya KSM dibentuk itu dari 3 pilar, yaitu support dari DLH, support dari Ciro sebagai teknologi digitalnya, KSM sebagai pengelola untuk pemilahan dan pengelolaan sampah-sampah anorganik dan organik. Itu mungkin jadi supportnya memang full dari DLH, SK kita juga dari DLH. Kok nggak bisa ini ya? Kenapa ini? Coba. Ya, halo. Halo, dengan admin Ciros. Iya, pagi Bu. Ya Mas, ini kok aplikasi saya nggak bisa masuk ya dari tadi? Oh iya. Muter-muter Oh nggak gitu. bisa masuk ya? Ibunya sudah coba install ulang, udah download aplikasi yang terbaru nggak Bu? Sudah Mas. Oke, kalau sudah mungkin coba clear cache-nya Bu. Oh, sudah juga? Oh udah juga ya. Oke Bu, sebentar saya infokan lagi ya, coba saya diskusikan dulu sama tim terkait teknis. Oh, oke Mas. Oke, makasih banyak Bu. Mohon ditunggu ya Bu. Ya. Makasih Mas. Makasih. Yuk. Ko, sini sebentar dong. Oke. Nah, kok tadi aku habis terima komplain dari customer. Nah, dia itu nelpon katanya nggak bisa login. Nah, kemarin kan kita habis update program tuh, udah kita up juga ya. Nah, ini aku lihat sih kalau di iOS sih aman aja ya. Coba Coba ya. Coba kamu cek. Soalnya kayaknya dia di Android sih. Oke, coba aku cek ya. Nah, itu kan habis dia login Nah, ini kalau muncul OTP. Oke, aku coba masukin ya. Ya. Ini kan kita pakai iOS. Ini kita kirim instruksi. Nah, ini bisa di iPhone. Coba aku cek di pesan errornya ada nggak. Ini nggak ada kalau di iPhone. Berarti mungkin nanti aku coba cek yang di Android. Karena biasanya kita juga beberapa kali kasus kita di iOS bisa tapi di Android nggak bisa. Nanti sementara mungkin untuk yang mau reset password kita bisa coba kita bantu resetkan dulu. Nanti sampai aku ketemu permasalahannya di Android apa ya. Ya, oke. Oke. Penggunaan aplikasi Ciros cukup mudah. Pengguna tidak perlu bersusah payah mencari pengepul sampah. Hanya dengan mengunduh aplikasi tersebut di smartphone, kemudian menentukan jenis sampah apa yang nantinya akan diambil oleh petugas operasional Ciros sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di aplikasi. Sangat mudah ya, jadi Mbak tinggal buka aplikasi, terus nanti di bawah, jadi mungkin di paling bawah itu ada tombol gambar logonya Ciro, nanti dipencet, nanti di situ bisa tinggal pilih jumlah sampah yang mau dipilah, yang mau dijemput berapa, kemudian nanti pilih titik lokasinya, nanti setelah selesai konfirmasi baru nanti menunggu kurir kita menjemput gitu.
Tidak hanya kemudahan yang diberikan Ciros dalam layanan antar jemput sampah, namun layanan lainnya seperti tips pengelolaan sampah yang ramah lingkungan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kini, Ciros tidak hanya memiliki pelanggan dari lingkup rumah tangga saja, tetapi sudah masuk di semua lini, baik pemerintahan, perkantoran, restoran, hingga apotek. Lebih gampang sih kalau pakai Ciros karena pesannya lewat aplikasi, langsung diambil langsung dengan orangnya, lebih ekonomis, lebih terjangkau, terus lebih gampang juga buat buang sampah, nggak perlu jauh-jauh ke TPA. Hampir semua titik lokasi di Kota Beriman ini telah disentuh dengan pelayanan penjemputan sampah dari Ciros. Bahkan kini juga telah melebarkan layanannya hingga ke ibu kota Nusantara. Salah satunya kita menangani permasalahan sampah yang ada di tol IKN ya, salah satu seksi yaitu seksi 3B, pembangunan menuju arah tol IKN, itu pengelolaan sampahnya menggunakan Ciros. Nah, kita melakukan pengelolaan sampah berbeda dengan pengelolaan sampah yang lainnya. Kita melakukannya dengan konsep zero waste to landfill. Artinya, tidak ada sampah yang menuju ke TPA. Jadi sampah kita jemput ke sana, mereka sudah lakukan pemilahan, baik yang sudah anorganik maupun yang organik. Kemudian anorganiknya akan di-treatment untuk didaur ulang, dan yang anorganiknya akan kita lakukan pemilahan di ITF namanya. Itu untuk dilakukan pemilahan juga dan akan dijadikan kompos. Sehingga semua sampah yang ada di KSO tidak larinya ke TPA, tapi ke pos-pos pengelolaan masing-masing dan tidak ada yang lari ke landfill. Beberapa jenis sampah yang berhasil dikumpulkan ini bisa mencapai berton-ton, mulai dari organik, anorganik, hingga bahan berbahaya dan beracun atau B3. Semua sampah hasil penjemputan itu pun nantinya berakhir di tempat pembuangan sampah, namun selanjutnya akan dipilah berdasarkan jenis-jenis sampahnya. Jadi kalau misalnya prosesnya itu biasanya kita ambil dari masyarakat, kami kumpulkan di ITF tempat pengelolaan, lalu di sana itu akan dipilah lagi. Nah, nanti dipilah lagi itu sampai terpilahnya akan dikirim ke industri daur ulang. Kalau di Kalimantan Timur sendiri kan belum ada ya. Tapi kalau misalnya di sini yang kami bisa kelola itu hanya residu dan organiknya. Nah, sampah sisa kayunya ini biasanya kan banyak sisa kayu ya. Nah, biasanya kalau sisa kayu itu akan menjadi furniture. Nah, furniture juga ini kami pemberdayaan masyarakat juga. Jadi di masyarakat selain mereka ekonominya juga tumbuh, lingkungannya juga bersih seperti itu. Aplikasi itu setelah disetujuin, diambil, kita pilah manual di sini. Nah, prosesnya organik pakai mesin itu tadi, pencacah, pengering, difermentasi dulu kan, habis itu diuapkan, istilahnya diangin-anginkan, habis itu digiling. Nah, selama ini ibaratnya proses dari pemerintah sendiri kan masih memakai lindi, Mbak. Jadi masuknya KSM ini tujuan utamanya sebetulnya juga untuk mempercepat produksi kompos di sini, karena target di Balikpapan untuk pemenuhan pupuk tanaman masih kurang.
Karena itu tadi proses ini terlalu lama dengan masuknya KSM, berharap saya sendiri main probiotik, jadi nanti mungkin bisa dipercepat. Dari 30 hari bisa mungkin sekitar 10-15 hari. Bisa gitu. Dari bertonton sampah ini bisa menghasilkan produk daur ulang yang beragam. Sehingga masyarakat akan semakin sadar bahwa sampah pun bisa menjadi bernilai dan membantu perekonomian. Yang pertama kita kesel banget ya sama masalah sampah ini nggak selesai-selesai. Karena sampah ini kalau misalkan mau dilihat masalah juga iya masalah. Tapi yang kedua, masalah itu bisa jadi suatu potensi juga karena sampah itu juga memiliki nilai. Seperti tagline kami juga, semua sampah itu kalau dikelola dengan baik maka semua jadi bermanfaat. Sesuai dengan salah satu nama perusahaan kami kan circular economy kan. Jadi ekonomi sirkular itu yang ada adalah bahan yang udah terpakai itu bisa dipakai lagi gitu kan. Jadi tidak berakhir langsung ke TPA. Nah, jadi memang salah satu yang kami impikan juga adalah di mana di dalam produk Syros itu juga ada marketplace-nya, Mbak. Jadi untuk penjualan produk-produk daur ulang yang di dalam yang dikelola oleh masyarakat kami, binaan kami, sehingga di situ kita bisa merealisasikan circular economy itu. Jadi nggak hanya sampai berakhir ke industri sendiri kan nantinya sebenarnya membuat lagi bahan dari daur ulang itu menjadi bahan yang bisa dipakai buat bahan baku lagi gitu kan. Tapi kan akan lebih baik kalau berakhirnya langsung ke jadi bahan lagi. Semuanya lagi menuju ke circular economy. Kalau yang udah ini apakah ada yang belum? Udah ulangin dong. Pemberani, gigih dan pantang menyerah. Itulah yang menggambarkan karakter tiga pemuda ini. Dengan kesadaran tinggi atas permasalahan sampah di kota tercintanya, mereka terus mengembangkan diri untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Ya, awalnya cukup struggling ya, cukup penuh perjuangan, di mana kita awalnya itu mungkin hanya sekelompok orang yang menang lomba. Kita ingin melakukan pengabdian dan kita melakukan semua pengabdian awalnya sendiri. Nah, saat pemerintah itu melihat kita mungkin sudah mulai kesulitan, sudah mulai terlalu banyak yang dihandle, nah pemerintah itu turun tangan di situ. Sehingga sekarang bukan cuma pemerintah, masyarakat lokal, KSM gitu ya, kelompok swadaya masyarakat juga ikut membantu dalam operasional pengelolaan sampahnya melalui aplikasi Chiros. Panggung dan untuk penyerahan hadiah akan secara simbolis diberikan oleh Head Mentors kita. Dedikasi yang luar biasa di bidang lingkungan, membawa aplikasi bernama Chiros ini berhasil menyabet berbagai penghargaan bergengsi, baik dari tingkat provinsi hingga nasional. Rekan-rekan silakan mendokumentasikan. Pak Rektor mungkin boleh bergabung bersama, kita foto bersama di tengah. Iya. Pak Nadiem boleh maju sedikit, Pak Nadiem boleh. Oke, baik, kita akan foto bersama. Sampai hari ini pun saya masih nggak nyangka kalau misalnya kita bisa membawa prestasi, bisa membanggakan Balikpapan, bisa membanggakan semua orang-orang seperti kita, dan bisa melanjutkan Chiros ini sampai hari ini berjalan dengan baik itu sangat tidak menyangka ya, karena pada awalnya itu kita juga mikir nggak mikir banyak-banyak, yang pasti yang kita pikirkan masyarakat dapat manfaatnya, dan kita juga bisa terus berkembang sehingga kita bisa membantu masyarakat lebih luas lagi. Kritikan atau cibiran yang selama ini mereka terima semakin mencambuk semangat mereka untuk membuktikan dan menebarkan manfaat keberadaan Chiros untuk lingkungan sekitar. Jadi tantangannya itu kalau di masyarakat tuh kadang mereka mikir
ngapain sih anak-anak muda itu ngumpulin sampah, apalagi cewek. Jadi kan kalau misalnya pandangan masyarakat tuh mana mungkin anak-anak muda semua di Ciros yang biasanya orang tua yang ngurusin sampah, tapi anak-anak muda, Gen Z, Gen milenial tuh mau ngurusin sampah, bahkan cewek. Mereka tuh selalu berpikir kita hanya gimmick aja, tapi itu kami buktikan dengan kami ikut sosialisasi, kami ikut bantu mereka untuk belajar memilah sampah, kami langsung terjun ke TPA, bahkan ya melihat langsung prosesnya, bahkan kami ikut ngambilin sampahnya juga biar mereka juga ada tergerak untuk mau mulai memilah sampah juga gitu. Karena kan kalau di prinsip kita bekerja di sampah tuh nggak harus selalu jorok sih, punya cara-cara lain untuk tetap higienis walaupun kita bekerja di sampah. Dian, Sandi, dan Riko adalah contoh bagaimana anak muda seharusnya peduli dengan permasalahan lingkungan seperti sampah. Mereka yakin suatu saat nanti Ciros akan membumi dan bisa berkontribusi di semua kabupaten kota di Indonesia. Ciros semua Jadi Bermanfaat.